Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak saleh dan saleha, sebaur khoir. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Oke, baik, kita hari ini akan belajar materi pembelajaran tema 5 subtema 1 pertemuan ke-1. Disimak baik-baik ya videonya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, materi pertama yaitu perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi, sinonim dan antonim. Cerita fiksi dan non-fiksi. Fiksi, menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fiksi berarti rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan kisah nyata. Jadi, cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Contoh cerita fiksi, novel, cerpen, cerbung, sinetron, film, dan drama. Nah, kalau non-fiksi artinya bukan rekaan, bukan khayalan, dan berdasarkan kejadian nyata. Ini berarti cerita non-fiksi ditulis berdasarkan kenyataan dan bukan imajinasi penulis. Contoh cerita non-fiksi adalah berita, skripsi, buku harian, laporan pengamatan, dan resensi buku. Nah, selanjutnya ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda dengan kata lain, tetapi memiliki arti, makna, atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim disebut juga dengan persamaan makna kata atau padaan kata. Contoh, arti sama dengan makna, sama dengan pengertian. Mati sama dengan tewas, sama dengan meninggal, sama dengan wafat, sama dengan mangkat. Nah, selain sinonim, ada juga antonim. Antonim adalah kata yang artinya atau maknanya berlawanan dengan makna atau arti dari kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan makna kata. Contoh, mati lawan kata hidup, tinggi lawan kata rendah. Materi kedua, sifat-sifat cahaya dan cara mata bisa melihat. Cahaya memiliki sifat-sifat. Yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan. Yang ketiga, menembus benda bening. Yang keempat, membias. Yang kelima, dapat diuraikan. Nah, kalian bisa lihat gambar-gambar pada slide ini ya, contoh-contohnya. Selanjutnya, cara mata bisa melihat. Bagaimanakah cara mata kita bisa melihat? Yang pertama, cahaya yang menyinari benda atau lingkungan sekitar akan dipantulkan oleh benda dan lingkungan sekitar. Yang kedua, pantulan cahaya tersebut akan memasuki mata kita melalui lubang kecil yang disebut pupil. Yang ketiga, kemudian berkas cahaya sampai pada retina yang membentuk gambar terbalik. Pada retina terdapat saraf mata yang menghubungkan retina dengan otak. Saraf mata akan meneruskan informasi dari retina berupa gambar terbalik tersebut ke otak. Kemudian otak akan menerjemahkan informasi tersebut. Nah, ini dia ada gambarnya ya. Kalian bisa lihat contohnya.